anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya, karena di masa pandemi ini yang terpenting adalah nikmat sehat ya. Tetap semangat walaupun pembelajarannya masih daring ya. Nah, kita tetap semangat belajar ya, dan belajar itu jangan jadikan sebagai beban atau tugas. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Geria ya. Attention please, let's pray together. Praying please. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Anak, nanti absensi jangan lupa ya. Absensinya ada di link yang sudah Bu Ani share di grup kelas. Sebelum pembelajaran hari ini, Bu Ani akan menanyakan materi minggu yang lalu. Masih ingat nggak materi minggu yang lalu? Masih, Bu. Pembelajaran kemarin kita belajar tentang lambang komunikasi, unsur-unsur komunikasi dan prinsip komunikasi, Bu. Iya, betul sekali. Pinter ya anak-anak Ibu Ani, hebat semuanya. Untuk materi hari ini menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, itu Bu Ani kan sudah kirim LKPD tadi malam ya, sudah dibaca belum? Bagus. Ada Bu Ani akan share screen PowerPoint-nya. Kalian juga menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk pembelajaran. Siap anak-anak? Siap, Bu. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, siswa mampu mengidentifikasi masalah tentang pentingnya menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian yang kedua, siswa mampu membuat poster digital ya, yang berisi pentingnya menerapkan K3. Ini nanti akan kita praktekkan di evaluasi. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mengkampanyekan poster mengenai pentingnya menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja melalui media sosial secara berkelompok. Kemudian ini kalian nanti menyimak video yang akan Bu Ani tayangkan. Ini linknya yang kemarin Ibu share juga. Kedengaran, Bu. Kalau tidak ada percakapan, hanya musik saja. Perhatikan baik-baik, nanti Bu Ani akan menanyakan isi atau informasi penting apa yang ada di video ini. Nah, perhatikan pekerja yang memakai baju oranye. Ya. Ini merasa pusing, tiba-tiba pingsan anak-anak. Dan menolong temannya yang pingsan tadi ya. Akhirnya dibawa ke rumah sakit ya, diberi pertolongan lebih lanjut. Informasi penting yang ada di video tersebut, ada yang bisa menjawab? Saya, Bu Isnaindi. Oh ya, Isnaindi, silakan Isnaindi. Video tersebut berisi tentang terjadinya keracunan gas H2S di tempat kerja, Bu. Oh iya, betul. Nabila Zahra, silakan. Kurangnya kesadaran tentang keselamatan di tempat kerja, Bu. Pekerja tersebut melanggar peraturan, tidak memakai alat pelindung, sehingga mengakibatkan kecelakaan. Nah, ini Bu Ani kemarin sudah membagikan LKPD ya, sudah dibagi kelompok-kelompok. Kelompok 1 ada 5 anak, kelompok 2 5, kelompok 3 6 ya. Sebelumnya Bu Ani akan menyampaikan materi ya, gambaran materi tentang K3 dulu. Ada yang pernah melihat logo ini? Sudah pernah, Bu. Pernah. Nah, ya betul, logo K3. Nah, di dalam logo ini kan ada artinya ya anak-anak ya. Ini tanda apa ini? Logo Plus, bukan plus, palang. tapi tanda palang. Saya, Bu, izin Siapa menjawab. nih? Palang memiliki arti dan makna bebas dari kecelakaan dan sakit akibat kerja. Lalu, roda gigi memiliki arti dan makna untuk bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Betul. Laili. Oh, Laili, silakan jawab.
Warna putih memiliki arti dan makna bersih. Warna Bersih. hijau memiliki arti dan makna selamat dan sejahtera. Selamat sejahtera. Panjangan dari apa K3 itu? Ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Jangan kebalik ya anak-anak ya. Nah, jadi keselamatan itu nanti hubungannya dengan kecelakaan kerja, kesehatan kerja itu hubungannya dengan penyakit akibat kerja. Oke. Kemudian definisi dari K3 keadaan saat seseorang merasa aman, sehat, nyaman dalam melaksanakan pekerjaan. Bertanya Bu Ani, Ya, apakah Sakti. K3 diterapkan di tempat kerja saja? Apakah K3 diterapkan di tempat kerja saja? Siapa yang berani menjawab? Menurut saya, penerapan K3 tidak hanya ditempatkan di tempat kerja saja, Bu. Ya, Bisa di sekolah, di laboratorium, ketika kita praktik di rumah. iya betul. Penerapan K3 tidak hanya di tempat kerja saja ya, Satrio ya. Siapa yang berani memberikan contoh penerapan K3 yang di rumah? Memasak memakai celemek, menyapu lantai dan halaman, membuang Iya, sampah pada tempatnya. iya. Sudah. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Ada 5 pertanyaan ya. Karena sudah dibagi kelompoknya, kalian nanti diskusi sesuai dengan kelompok 1, 2, dan 3 ya. Tidak ada yang tidak aktif, semuanya harus aktif. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke Bu Ani. Diskusi. Saya diskusi kelompok 1 diskusi di grup ya. Kelompok 2, ayo diskusi. Kalian tetap Iya, stay Bu. di Gimit ya, jangan keluar. Ada yang membawa laptop enggak anak-anak? Saya Bu. Kelompok berapa? 1 ya? Nggih, Ayo, nanti bisa share screen? bisa. Bu Ani izin bertanya, kan jawabannya udah. Ini sekarang dikirim ke grup atau gimana, Iya, Bu? iya, dikirim ke grup WA, nanti Bu Ani bantukan share screen-nya kalau yang tidak bawa laptop. Mau maju presentasi? Saya Bu. Kelompok 1. Nggih. Alhamdulillah bisa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eka Waalaikumsalam. dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban yang sudah kami diskusikan. Jawaban nomor 1 yaitu soalnya bagaimana pemahaman kalian tentang pengertian dari K3? Jawabannya adalah orang yang terkait dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi untuk bekerja lebih teliti dalam mengerjakan proyek yang akan dikerjakan dalam K3. Yang kedua yaitu berdasarkan artikel di atas, informasi apa saja yang dapat kalian temukan? Jawabannya adalah kondisi K3 pada perusahaan di Indonesia secara umum diperkirakan termasuk rendah. Hal ini diperparah karena kehadiran pandemi COVID-19. Dalam artikel tersebut juga dijelaskan bahwa dalam masa krisis seperti ini masih banyak perusahaan yang belum menerapkan K3 secara memadai karena banyak yang masih mementingkan business oriented daripada safety oriented. Mungkin hanya itu jawaban presentasi yang dapat saya sampaikan. Yang nomor 2, kelompok 3 mau menambahkan, Bu. Selain itu, perusahaan dapat melakukan pembinaan, sosialisasi, dan edukasi terkait COVID-19 dan mengatur pola kerja dan pengelompokan kerja sesuai kebijakan perusahaan dan keputusan pemerintah terkait bencana. Ya, betul, nanti ditambahkan ya Eka ya. Iya, Bu. Nanti Bani bantukan share screen kelompok 2. Salsa membaca ya. Grup kelas. Yang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Sangka Nurul wabarakatuh. Faidah, perwakilan dari kelompok 2 mempresentasikan jawaban dari kelompok 2. Yang pertama yaitu nomor 3. Penerapan K3 di perusahaan di masa pandemi ini yaitu dengan kebiasaan baru di perusahaan dan juga menerapkan budaya 3M atau 5M keempat, yaitu mitigasi COVID-19 adalah suatu upaya atau serangkaian upaya untuk mengurangi dan menghambat penyebaran virus COVID-19 yang sedang mewabah. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu 1. Menyediakan rumah
isolasi pasien. Yang kedua, mengurangi dan menghambat penyebaran virus dengan menutup sementara fasilitas. Yang ketiga, menyelenggarakan karantina wilayah yang telah menjadi zona merah. Dan yang terakhir, kepada masyarakat yang terdapat bencana. Sekian dari saya, mungkin ada tambahan dari kelompok lain. Silahkan. Aura. Ya, silakan. Upaya untuk mengurangi resiko COVID-19 baik melalui etika maupun kesadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman COVID-19. Contohnya, edukasi upaya pencegahan COVID dan informasi tentang protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 mau mempresentasikan nomor 5. Kalian ketahui tentang poster. Poster adalah pengumuman atau iklan yang bersifat persuasif terhadap khalayak dengan mengutamakan gambar dan kata-kata yang bisa dipahami oleh orang yang akan membaca. Susun kriteria dalam membuat poster yang meliputi: A. Judul dapat terbaca jelas, menarik, dan kreatif. B. Isi poster mudah dibaca dan dipahami oleh banyak orang. C. Desain poster mudah dibaca dan dipahami. C. Warna elemen poster proporsional. Pusat perhatian poster jelas. Proporsi gambar lebih besar dibandingkan tulisan. Gambar poster menarik. E. Kampanye poster. Kampanye bersifat persuasif, informatif, dan meyakinkan. Kelompok 2, Bu. Ya. Dari judul, menggunakan kalimat yang jelas dan mudah dipahami, serta mencakup keseluruhan isi poster. Jawabannya ya, nanti kalian lengkapi, setelah kalian lengkapi nanti kirim lagi ke Bu Ani lewat link yang Bu Ani sudah berikan. Kemudian kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran hari ini yaitu pentingnya menerapkan K3 pada masa pandemi untuk mencegah penularan COVID-19. Izin memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu upaya-upaya yang dapat dilakukan di perusahaan guna mencegah penularan COVID-19 antara lain adalah melakukan protokol K3 dan protokol kesehatan. Kesimpulan yang saya ambil dari pembelajaran hari ini itu tentang poster yang merupakan media publikasi yang memuat tulisan, gambar, atau keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada banyak orang. Kita bisa mengambil kesimpulan, 3 kesimpulan. Pentingnya menerapkan K3 di masa pandemi ya. Jadi penerapan K3 itu tidak hanya di tempat kerja saja, bisa di sekolah, ketika kalian nanti praktek di lab ya, kemudian di rumah. Kemudian yang kedua adalah upaya-upaya yang dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19. Kemudian yang ketiga adalah poster ya, kita tadi belajar tentang kriteria poster yang baik itu seperti apa, ya ada 5 kriteria. Jadi poster ini merupakan media publikasi yang memuat gambar, tulisan yang tujuannya memberikan informasi kepada banyak orang. Refleksi pembelajaran hari ini. Bu Yunike. Siapa Yunike? Jadi saya mengerti tentang pentingnya menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja baik di rumah maupun di sekolah, Bu. Ya Bu, saya jadi tahu upaya menerapkan K3 ini di pandemi ini. Saya jadi tahu kriteria-kriteria dalam membuat poster. Untuk minggu depan kita belajarnya sudah materi yang baru ya. Materinya adalah tentang kecelakaan dan faktor-faktor penyebab penyakit akibat kerja. Oke anak-anak, mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa luring ya, nanti kita bisa praktek di laboratorium. Oke, sebelum Bu Ani tutup, nanti Bu Ani akan berpesan kepada kalian menerapkan 5M, ya 5M tadi, yaitu mencuci tangan, Memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Sebelum kita tutup, berdoa dulu ya, berdoa bersama. Silakan yang mau memimpin sampai ini.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini telah selesai. Mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa.